Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kali ini bersama kelompok 4 yang beranggotakan Khairul Rifai, Rizal Dharma NZ, Anggi Oktalia Handayani, dan Rosmali Tawarni. Kali ini kita akan membahas apa itu UBD atau Understanding by Design dan tahap 2 dalam UBD, yaitu menentukan bukti penilaian. Jadi di sini kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama, silakan bahas lebih mendalam tentang tahap 2 dalam UBD, yaitu menentukan bukti penilaian. Yang kedua, bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan pada eksplorasi konsep. Jadi yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu UBD. Jadi di sini UBD itu adalah pemahaman kerangka kerja atau framework pembelajaran berdasarkan desain atau suatu rancangan tertentu yang berfokus pada pembelajaran dan asesmen untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar peserta didik. Jadi di sini UBD menggunakan rancangan mundur atau dengan istilah backward design, yaitu perancangan pembelajaran dimulai dari hasil yang guru harapkan, kemudian asesmen dan pembuktian, serta diakhiri dengan strategi pembelajarannya. Jadi di UBD itu ada 3 tahapan. Di sini kelompok kami akan membahas tahap yang kedua, yaitu menentukan bukti dari penilaian. Jadi tahap kedua dalam proses desain ini adalah menentukan bukti yang diterima. Jadi bukti-bukti ini maksudnya adalah untuk menentukan bentuk penilaian apa yang akan digunakan agar menunjukkan bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk pengumpulan bukti dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara formal maupun non formal, baik dengan tugas kinerja, observasi, tes atau kuis, dialog, pertanyaan, penilaian diri, dan sebagainya. Nah, bukti pemohon ditujukan melalui kinerja, yaitu ketika peserta didik dapat menerapkan keterampilan ke dalam konteks yang baru. Kemudian apa saja indikator yang dijadikan untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Jadi di sini ada 6 fase yang dijadikan indikator untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Fase pertama yaitu menjelaskan atau explain. Di sini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ide, teori, fakta, dan data secara sistematis. Kemudian fase yang kedua itu adalah menginterpretasikan atau interpret. Di sini siswa diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang baru dari hasil belajarnya dalam peningkatan pengetahuan. Fase yang ketiga itu menerapkan atau apply. Di sini siswa diharapkan mampu untuk menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh itu ke dalam situasi yang baru atau unik atau yang tidak terduga. Fase yang keempat yaitu perspektif atau shift perspektif. Di sini siswa diharapkan mampu untuk menganalisis dan menarik kesimpulan tentang kontras sudut pandang. Ya, jadi siswa diharapkan mampu melihat dan mendengar secara kritis terhadap sudut pandang orang lain yang berbeda dengan dia, dengan melihat secara gambaran besarnya gitu. Fase yang kelima yaitu fase empati atau empathize, yaitu siswa diharapkan mampu untuk bisa memahami perasaan orang lain. Di sini termasuk berpartisipasi dalam bermain peran dalam memahami emosi, menganalisis, serta menasihati sesama gitu. Kemudian fase yang terakhir yaitu penilaian diri atau self assessment. Jadi diharapkan siswa mampu untuk memeriksa diri sendiri dengan cara mengevaluasi diri. Jadi tentu saja ini sangat penting ya, refleksi terhadap diri sendiri di fase terakhir ini. Kemudian bagaimana implementasi tahap 2 UBD ini dalam pembelajaran. Jadi untuk implementasi tahap 2 dalam pembelajaran ini sesuai dengan template ada 3 poin penting, yaitu tugas kinerja apa untuk membuktikannya, kemudian buktinya apa, dan asesmen mandiri dan refleksi. Jadi di sini kelompok kami tugas kinerja itu melalui tugas proyek, yaitu jaring-jaring bangun ruang. Jadi siswa dibentuk dalam suatu kelompok dan setiap kelompok itu diminta untuk membuat sebuah bangun ruang yang berbeda-beda yang dibentuk dari jaring-jaring sesuai ukuran yang diinginkan siswa, sehingga siswa akan lebih mengenal ciri-ciri dari bangun ruang tersebut. Kemudian kriteria penilaiannya itu ada 3. Yang pertama, pemahaman tentang bangun ruang yang dibuat, kerapian, dan keindahan. Kemudian untuk bukti lainnya dapat diperoleh dengan 3 cara di sini, yaitu pertama, uji keterampilan. Siswa menginterpretasikan informasi tentang bangun ruang. Yang kedua, tes lisan. Apakah siswa dapat mendeskripsikan persamaan perbedaan dari 2 bangun ruang yang diajukan.
Yang ketiga dengan cara kuis tentang unsur-unsur bangun ruang. Kemudian pada bagian asesmen mandiri dan refleksi, di sini yang pertama asesmen mandiri yaitu terhadap bangun ruang yang dibentuk oleh kelompok mereka masing-masing. Yang kedua ini siswa dapat mengidentifikasi jenis bangun ruang dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar mereka. Ya, demikianlah penjelasan kelompok kami terkait UBD, khususnya dalam tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian. Ya, mudah-mudahan video pembelajaran kali ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan sampai bertemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.